Kebudayaan Islam yang benar adalah sebuah ajaran yang wajib kita pegang dan implementasikan. Tantangan dari setiap perubahan zaman menuntut kita untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai wawasan keislaman. Kami percaya bahwa keimanan dan ketakwaan adalah pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Penanaman karakter disiplin dan kejujuran juga dianggap sebagai moral yang diutamakan. Karena kedepannya nanti, masalah tak hanya timbul dari satu sisi. Permasalahan sosial yang semakin beragam, pula lingkungan selalu terkena dampak terbesar, menuntut kita sebagai generasi muda untuk tetap mendengar, di mana kebutuhan ekonomi semakin melebar dengan kebijakan yang tak masuk akal. Hal tersebut menuntut kita untuk mampu berperan membangun negeri, dan disinilah langkah awal itu terjadi. Bersama Unisula, wujudkan citra generasi Islam yang dapat berkarya. Bagaimana kita bisa mendistribusikan ataupun memaknai kata-kata makna terpelajar ini seperti apa. Nah, secara pengertian, mahasiswa artinya terpelajar. Yang artinya adalah bahwa seorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang dia pelajari, tapi juga bagaimana seorang mahasiswa, bagaimana diri dari seorang mahasiswa itu mampu mengaplikasikan ataupun mampu mendistribusikan pola pikirnya serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Saya bisa katakan di sini bagaimana makna dari definisi ini. Jadi kawan-kawan semua, sebagai contoh, ketika saya dulu sebagai mahasiswa Universitas Sultan Agung di Fakultas Ekonomi dan Demokrasi, saya memang secara akademik, secara bidang keilmuan, saya fokus belajar di ilmu akuntansi. Tetapi bukan berarti saya hanya ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya hanya belajar ilmu akuntansi selama saya dari mahasiswa baru sampai saya di wisuda, saya hanya belajar ilmu akuntansi. Tidak kawan-kawan. Tapi bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa, selain mampu menguasai atau mampu mengimplementasikan sebenarnya ilmu akuntansi itu seperti apa? Bagaimana kita dapat mengaplikasikan ilmu tersebut di kehidupan kita, di kehidupan sosial kita terhadap masyarakat luas, dan juga bagaimana ketika kita mampu mengaplikasikan itu ketika mungkin kita aktif di organisasi ataupun kita aktif di kegiatan-kegiatan kampus, itu sangat banyak bagaimana kita bisa mampu manajemen waktu dan lain-lain. Itulah jadi mungkin yang dimaksud dari definisi ini adalah bagaimana seorang mahasiswa selain menguasai bidang yang dia pelajari, itu tidak hanya dia konsumsi sendiri ataupun tidak hanya dia memahami itu sendiri, tapi bagaimana dia mengaplikasikan itu terhadap kehidupan masyarakat luas, terhadap kemajuan suatu lingkungan atau kemajuan suatu organisasi yang diikuti ataupun suatu institut yang dia masuki, dan juga bagaimana ilmu itu mampu dia inovasikan dan juga ilmu itu memiliki nilai yang berkreativitas tinggi sehingga mampu dirasakan oleh orang banyak. Mungkin sedikit bagaimana definisi sebagai mahasiswa tersebut. Mungkin kita bisa next. Mungkin di sini kita akan lebih lama ya kawan-kawan semua. Bagaimana sebenarnya antara kesadaran mahasiswa dan juga perguruan tinggi atau kegiatan di lingkungan kampus itu menjadi suatu hal yang berhubungan semua ya kawan-kawan semua. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa ataupun ketika kita sedang berkuliah ataupun sedang menambah ilmu di suatu perguruan tinggi. Yang pertama kita berbicara kesadaran. Tentunya ketika kawan-kawan tidak ada dalam kesadaran ataupun tidak dalam kondisi sadar, tentunya kawan-kawan tidak bisa berada di forum ini sebagai contoh. Sebagai contoh, ketika teman-teman tidak sadar,
tidak mungkin kawan-kawan bisa bergabung dalam forum ini ataupun agenda pekan darurat ini. Terus sebenarnya gimana Mas? Gimana antara hubungan antara kesadaran dan juga dengan mahasiswa? Kesadaran itu pasti dimiliki oleh setiap makhluk di dunia ini, khususnya manusia ya, manusia. Kesadaran itu pasti ada. Ketika kawan-kawan tidak sadar, tidak mungkin kawan-kawan mampu berpikir, mampu berinteraksi dengan orang banyak, mampu bersosialisasi dengan orang banyak, mampu membuat suatu kreativitas ataupun suatu inovasi yang kawan-kawan ciptakan. Tentunya kawan-kawan dalam menciptakan itu semua ataupun dalam melakukan itu semua dalam keadaan sadar. Terus bagaimana dengan mahasiswa? Kita masuk ke mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran yang sangat banyak kawan-kawan semua. Jangan, saya mendefinisikan kepada kawan-kawan semua, jangan menafsirkan atau mendefinisikan sebagai mahasiswa hanya sebatas kawan-kawan semua masuk ke perguruan tinggi, mengikuti perkuliahan, mengikuti menyelesaikan tugas yang ada, mengejar nilai A, mengejar tingkat cum laude. Mungkin sebelumnya dulu mengejar tingkat cum laude itu menjadi pasti kita semua. Bagaimana kawan-kawan menggapai itu semua? Itu satu. Yang kedua, apakah kawan-kawan cuma mengejar itu saja? Saya harap itu tidak menjadi kita kawan-kawan semua menjadi seorang mahasiswa. Siapa sih yang tidak ingin nilai cum laude? Itu satu hal yang wajib kan kawan-kawan semua. Walaupun ketika teman-teman sudah berkuliah, banyak sekali dinamika ataupun banyak sekali pembelajaran ataupun yang menjadi proses kawan-kawan untuk menggapai itu semua. Apakah saya ketika seorang menjadi mahasiswa hanya berkuliah saja, Mas, itu menjadi pilihan? Ketika saya ditanya, apakah ketika disuruh pilih, Mas memilih menjadi mahasiswa seperti apa? Menjadi mahasiswa akademik ataupun menjadi mahasiswa berorganisasi ataupun aktif di kegiatan-kegiatan kampus? Tentunya saya bilang ini tidak bisa dijadikan satu pilihan. Dua hal tersebut tidak bisa dijadikan satu pilihan. Karena dua hal tersebut saya bisa menganalogikan ibarat dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kawan-kawan menjadi seorang akademik dan juga bagaimana kawan-kawan menjadi seorang mahasiswa dan juga aktif terhadap kegiatan-kegiatan kampus baik melalui organisasi ataupun non-organisasi. Ketika kawan-kawan semua mungkin sebelumnya dulu Mas atau Mbak, ya, kita di sini dulu ya karena mungkin di sini agak lebih lama. Ketika kawan-kawan semua diberikan pertanyaan ataupun kalau saya diberikan pertanyaan seperti saya kan juga seperti ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan kawan-kawan semua. Karena kesadaran mahasiswa dalam menjalankan akademik yaitu suatu hal yang wajib, dan juga kesadaran mahasiswa ketika aktif terhadap isu-isu ataupun aktif dan peka terhadap isu-isu sosial atau terhadap keadaan-keadaan sosial yang ada ataupun kegiatan-kegiatan di luar kampus itu juga suatu hal yang wajib ketika saya ditanya seperti itu. Makanya saya coba sharing bersama kawan-kawan pada siang hari ini. Terus bagaimana peran perguruan tinggi dan juga ataupun kampus dalam menciptakan kesadaran mahasiswa? Antara mahasiswa dan perguruan tinggi itu saling membutuhkan kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Bagaimana perguruan tinggi ataupun kampus menciptakan iklim akademik yang mampu mengembangkan pola pikir mahasiswa baik secara kritis ataupun secara inovatif dan lain-lain, dan juga bagaimana mahasiswa bisa peka dan juga menangkap apa yang telah disediakan oleh kampus tersebut. Saya berharap kawan-kawan semua ketika menjadi seorang mahasiswa, adik-adik semua ataupun bisa disebut mungkin Sultan Agung Muda 2021, jangan hanya peka terhadap kepentingan ataupun ego individu kawan-kawan semua. Sangat banyak wadah ataupun kegiatan yang sudah disediakan kampus. Tinggal di situ bagaimana peran seorang ataupun kesadaran dari mahasiswa itu mampu menangkap apa yang telah disediakan kampus. Kampus menyediakan wadah, bagaimana mahasiswa bisa mengisi ruang-ruang itu, bagaimana mahasiswa bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan dan juga aktif di kegiatan-kegiatan di lingkungan kampus. Kalau kita berbicara kesadaran mahasiswa, mungkin sekarang di tengah pandemi, apalagi kawan-kawan sekarang masuk di Gen Z, dan generasi Z, bagaimana lebih ke ranah teknologi ataupun bagaimana perkembangan teknologi, lebih aktif di teknologi, bagaimana internet ataupun persebaran informasi melalui sosial media ataupun media informasi itu sangat ketat kawan-kawan semua. Itu menjadi watak dari ataupun karakteristik dari Gen Z seperti kawan-kawan semua. Jadi bagaimana ketika kawan-kawan semua, ketika sudah disediakan wadah dari perguruan tinggi ataupun kampus, tinggal bagaimana apakah dari mahasiswa ataupun apakah dari mahasiswa itu sadar ataupun kesadaran wadah yang telah disediakan oleh pihak kampus
untuk bagaimana kita mengembangkan, ini di luar dari bidang akademik ya kan Pak, di luar dari bidang akademik dalam artian ini di luar dari bidang kehidupan kawan-kawan, karena memang kalau kita berbicara perkuliahan untuk kawan-kawan semua kuliah seperti mungkin ketika saya di ilmu akuntansi itu menjadi hal yang wajib, tapi bagaimana juga wadah lain yang sudah disediakan. Jangan sia-siakan waktu kawan-kawan menjadi seorang mahasiswa hanya fokus terhadap bidang akademik kawan-kawan, karena sangat banyak wadah lain, sangat banyak wadah organisasi ataupun wadah forum diskusi ataupun kegiatan lainnya yang dapat yang dapat yang dapat mengupgrade diri kawan-kawan semua ketika kawan-kawan aktif ataupun mengikuti kegiatan tersebut. Karena memang sebagai seorang pemuda atau mahasiswa, kita sekarang dituntut bagaimana kita memiliki skill atau memiliki pola pikir yang rasional dan juga tentunya logis dan juga positif pastinya untuk bagaimana ini bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika perguruan tinggi atau kampus sudah menyediakan wadah itu, apakah dari mahasiswa wajib ataupun harus mengikuti tersebut, itu menjadi pilihan kawan-kawan semua. Tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana kesadaran kawan-kawan semua mampu mengupgrade diri kawan-kawan semua, mampu mengembangkan skill yang ada dari kawan-kawan semua, dari diri kawan-kawan semua melalui wadah yang telah disediakan oleh kampus. Karena sangat sia-sia menurut saya, makanya mungkin sangat eman-eman ketika banyak wadah yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi, tetapi dari kawan-kawan semua tidak bertahan. Terus selanjutnya adalah bagaimana kira-kira kesadaran mahasiswa. Saya juga ingin menyampaikan dari Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 kawan-kawan semua. Kemudian ini kawan-kawan juga harus paham Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, ada ketiga ada pengabdian masyarakat. Terus yang pertama maksudnya seperti apa Mas mengenai pendidikan dan pengajaran? Poin pertama di perguruan tinggi ini bagaimana pendidikan pengajaran sangat penting dalam suatu proses yang ada dalam institusi pendidikan ataupun suatu perguruan tinggi di Indonesia melalui undang-undang ataupun aturan yang sudah berlaku ataupun yang diatur dalam pendidikan yang sudah diatur yang mewadahi perguruan tinggi ataupun kampus-kampus yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah usaha kesadaran dan juga transaksi kepribadian, kecerdasan, akhlak, kemudian serta keterampilan yang lainnya yang mungkin itu diperlukan kawan-kawan menjadi bekal ke depannya ketika kawan-kawan sudah masuk ke ranah profesional. Terus yang kedua ada penelitian dan pengembangan. Sebagai seorang mahasiswa juga pastinya sangat banyak sebagai orang yang mampu meneliti melalui mungkin ketika ada tugas makalah, melalui PKN, melalui kawan-kawan penelitian skripsi dan juga banyak agenda-agenda lainnya yang mungkin kawan-kawan bisa teliti dan juga setelah kawan-kawan meneliti karena itu bisa menciptakan suatu inovasi baru. Terus yang selanjutnya ada pengabdian masyarakat. Tentunya bagaimana di sini kepekaan kawan-kawan ataupun perguruan tinggi mampu mewadahi kawan-kawan semua untuk terjun langsung di kehidupan bermasyarakat. Mungkin kalau sebagai contoh, apa sih yang sudah disediakan oleh perguruan tinggi dalam merealisasikan pengabdian masyarakat? Tentunya seperti mungkin ketika kawan-kawan nanti ada KKN, kuliah kerja nyata, bagaimana kawan-kawan bisa terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, itu mengenai Tridharma perguruan tinggi. Terus itu sudah apa ya? Itu sudah menjadi pasti ada dalam dunia kampus, pasti ada dalam dunia perguruan tinggi. Itu sudah diwadahi oleh kampus. Tinggal bagaimana nih kesadaran dari mahasiswa? Kira-kira kesadaran dari mahasiswa peka nggak ya dengan apa yang sudah disediakan oleh kampus? Apakah mungkin saya sebagai seorang mahasiswa hanya memilih untuk berkuliah saja, ataupun saya sebagai seorang mahasiswa hanya memilih untuk menjadi mahasiswa mungkin kalau kawan-kawan mahasiswa menyebutnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan, hanya memikirkan mungkin kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, saya kuliah absen ngerjain tugas dapat nilai A, dapat IPK komputer, itu menjadi suatu cita-cita. Tapi apakah hanya itu saja? Oke, kita lanjut yang selanjutnya, bagaimana sih kesadaran mahasiswa? Kawan-kawan juga harus ingat mahasiswa itu memiliki tugas dan fungsi, tidak hanya sebagai seorang siswa, mungkin ketika semua kawan-kawan sudah diatur jam masuk, jam sekolah jam 7 masuk, pulang jam 12, jam 7 masuk, pulang jam 12. Dan itu kawan-kawan diwajibkan semua. Tapi ketika mahasiswa seperti apa? Ketika mahasiswa, kawan-kawan tidak akan, mungkin kalau di SMA tidak masuk sekolah selama 3 hari, mungkin orang tua dipanggil. Tapi di mahasiswa tidak. Di mahasiswa, ini menjadi kesadaran kita sendiri. Saya sudah terdaftar, kampus sudah menyediakan jadwal, saya bakal ambil atau tidak jadwal ini. Ketika perkuliahan jam 14 atau jam 2 siang atau jam 10 pagi, saya mau memilih yang mana. Kita diberikan kebebasan untuk memilih yang mana. Tinggal bagaimana kita
Dan ketika mungkin kita tidak hadir dalam mungkin 3 kali, ya orang tua kita tidak bakal dipanggil. Hanya mungkin nilai kita nanti di akhir tidak sesuai apa yang kita harapkan. Dan saya coba masuk ke sebenarnya peran dan fungsi mahasiswa itu seperti apa. Peran dan fungsi mahasiswa dalam kita menjadi seorang warga negara itu sangat penting. Yang pertama mungkin kalau sekalian berdasar ada 3 peran dan fungsi mahasiswa. Pertama ada agen of social change, agen perubahan. Yang kedua ada agen of social control. Bagaimana sebagai seorang mahasiswa kita mengontrol bagaimana jalannya kehidupan di negara ini. Yang ketiga ada iron stop, bagaimana menjadi seorang mahasiswa kita menjadi generasi-generasi pemimpin selanjutnya, ataupun kita generasi-generasi yang disiapkan untuk selanjutnya mampu menggantikan mungkin orang tua kita atau senior kita yang sekarang menduduki mungkin sedang menjadi sebagai dosen atau sebagai seorang rektor atau menjadi gubernur ataupun bahkan presiden. Nah, pertama mengenai agen of social control. Agen social control itu seperti apa, Mas? Kalau kawan-kawan sadar bagaimana peran dan fungsi seorang mahasiswa ini sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama ada agen social control ataupun agen of change, agen of change ataupun agen perubahan. Gitu. Bagaimana seorang mahasiswa melalui inovasi dan kreativitasnya mampu mewujudkan suatu hal yang mungkin ketika sebelum ada inovasi dari kawan-kawan semua, produk ataupun suatu kebijakan belum sepenuhnya baik, tetapi ketika melalui inovasi kawan-kawan semua mampu melakukan perubahan sehingga perubahan yang kawan-kawan lakukan dapat dirasakan oleh orang banyak. Itu yang pertama mengenai agen of social control atau mengenai agen of change ataupun agen perubahan. Tentunya sebagai seorang mahasiswa mampu melakukan perubahan yang positif untuk dan mampu dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua adalah agen of social control. Agen of social control itu seperti apa? Kawan-kawan, Indonesia adalah tadi seperti di slide pertama saya dijelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara demokratis, sehingga kebebasan berpendapat diatur dalam undang-undang, tetapi sesuai dengan ranah-ranah ataupun sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak melenceng ataupun sesuai dengan aturan itu menjadi masalah. Kebebasan berpendapat seperti apa ataupun agen of social control itu, Mas? Agen of social control ataupun bagaimana kita mampu mengontrol ataupun kebijakan yang keluar oleh pemerintah ataupun pihak kampus, sehingga ketika mungkin itu tidak sesuai aturan ataupun tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat ataupun di mahasiswa ataupun di lingkungan kampus ataupun lingkungan akademik, kita mampu mengkritisi itu, tetapi dengan satu syarat, kawan-kawan. Ketika kita berani untuk mengkritisi, kawan-kawan juga harus sudah memikirkan melalui agen social control, teman-teman sudah memikirkan solusi ataupun saran-saran yang diberikan atau rekomendasi yang diberikan. Ketika itu dirubah, ini rekomendasi dari kawan-kawan, dari mahasiswa. Harusnya seperti ini, harus seperti itu. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan ataupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau pihak kampus yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang ada, teman-teman mampu mengontrol itu ataupun mampu mengkritisi itu. Terus selanjutnya adalah ada iron stop. Iron stop di sini seperti apa? Iron stop tentunya melalui dua fungsi tadi, dua tugas dan fungsi mahasiswa. Kawan-kawan sudah dipersiapkan ataupun sudah ditempa di lingkungan kampus atau di lingkungan perguruan tinggi, sudah ditempa untuk bagaimana kawan-kawan nantinya mampu menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Entah nanti mungkin amin dari Sultan Agung Muda 2021 ada yang menjadi gubernur, menggantikan tadi mungkin Pak Ganjar ya, sebelumnya menggantikan Pak Ganjar menjadi seorang gubernur ataupun menjadi orang nomor 1 di Indonesia atau presiden. Itulah mungkin tiga peran mahasiswa dan juga tadi ada 3 tridharma perguruan tinggi, karena memang ini semua saling berhubungan kawan-kawan. Karena mungkin percuma saja ketika perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi sebagai landasannya mewadahi kawan-kawan semua untuk mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kampus, tetapi ternyata kesadaran dari mahasiswa tidak ada. Jadi itu menjadi hal yang sia-sia ataupun menjadi hal yang sangat kurang baik ketika mungkin dari seorang mahasiswa tidak memaksimalkan itu dengan baik untuk mengupgrade potensi yang ada di dirinya. Terus bagaimana jika sebaliknya kesadaran mahasiswa ada, tapi perguruan tinggi atau kampus itu tidak memadai? Saya rasa itu tidak mungkin. Ketika ada mungkin kampus seperti itu, kawan-kawan boleh menjalankan fungsi kawan-kawan yang tadi, bagaimana agen of social control. Harusnya ada dong wadah untuk seorang mahasiswa ataupun wadah pengembangan diri mahasiswa di luar bidang keilmuan dan di luar perkuliahan. Dengan adanya mungkin kalau tadi sudah banyak ya, mungkin tayangan dari UKM yang ada di Sula sangat banyak. Kalau di UKM dan mungkin itu kurang lebih ada 23. Bagaimana teman-teman mampu mengupgrade sesuai bidang
skill masing-masing kawan-kawan ataupun yang ada potensi diri kawan-kawan semua dari bidang olahraga, seni dan lain-lain, ataupun spiritual. Dan juga ada organisasi-organisasi seperti yang di fakultas mungkin ada, kalau ketika teman-teman mau aktif berorganisasi, ada organisasi tingkat jurusan, mungkin ada yang namanya AMD, masuk jurusan, ataupun mungkin lebih ke atas di bidang eksekutif. Kalau kita berbicara di kampus ini kan, kalau kita berbicara kampus daerah, ya, kita berbicara trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, dan juga ada yudikatif. Mungkin ketika kawan-kawan SMA, BEM ini ada BEM fakultas. BEM fakultas ini seperti apa Mas ketika SMA? BEM fakultas ini seperti OSIS gitu kan. Terus ada Senat, Badan Legislatif. Badan Legislatif ini seperti apa? Kalau Badan Legislatif ini mungkin seperti MPK ketika kawan-kawan di sekolah gitu kan. Terus lembaga yudikatifnya seperti apa? Kalau di miniatur negara mungkin ada MK, ada MA dan lain-lain. Tapi kalau di kampus yudikatifnya siapa Mas? Mungkin yudikatif yang dimaksud di sini adalah pihak birokrat ataupun pihak universitas atau pihak dekanan gitu kan. Jadi memang sangat banyak wadah-wadah yang sudah disediakan oleh kampus. Tinggal bagaimana kesadaran dari mahasiswanya, kesadaran dari kawan-kawan semua, peka terhadap wadah yang sudah diberikan oleh kampus, peka terhadap wadah yang sudah diberikan oleh kampus untuk mengupgrade diri, untuk bagaimana kawan-kawan mampu mendistribusikan inovasi ataupun kreativitas dari kawan-kawan semua sehingga mampu dirasakan oleh orang banyak, baik itu melalui suatu produk ataupun itu melalui suatu pemikiran yang mampu diimplementasikan di kehidupan masyarakat luas. Mungkin kita bisa next, teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit itu ya, ketika kawan-kawan sebelumnya saya masih aktif jadi seorang mahasiswa, sangat banyak agenda-agenda yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan, baik di bidang sosial, bagaimana kawan-kawan pengabdian masyarakat, terus bagaimana kawan-kawan menjadi agen perubahan dan juga agen social control. Sangat banyak yang kawan-kawan bisa lakukan ketika kawan-kawan menjadi seorang mahasiswa. Jadi tidak hanya kita fokus kuliah pulang. Yang saya harapkan adalah kita alumni 2021 ini mampu melakukan perubahan dan inovasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari kakak-kakak sebelumnya sudah melakukan banyak hal, dari senior sebelum saya pun, dan juga ketika saya mungkin sangat banyak kita lakukan baik di bidang sosial, bagaimana kita mengontrol pemerintah, bagaimana kita melakukan pengabdian masyarakat, itu melalui forum-forum diskusi, bagaimana kita mampu menciptakan iklim akademik di luar jam kelas. Karena ada penelitian kawan-kawan yang kalau berasal dari Australia, misalnya ilmu yang didapatkan atau soft skill yang didapatkan dari ruang kelas atau di jam kelas itu sangat sedikit kawan-kawan. Tinggal bagaimana kawan-kawan ketika menjadi seorang mahasiswa mampu mengeksplor segala wadah yang sudah disediakan oleh pihak kampus, mampu mengeksplor segala kegiatan yang sudah ada, baik dilakukan oleh organisasi mahasiswa atau dilakukan oleh pihak kampus. Karena itu saya yakin mampu mengupgrade diri kawan-kawan semua, ataupun mampu mengupgrade skill dari kawan-kawan semua, baik skill soft skill ataupun bagaimana kawan-kawan critical thinking kawan-kawan semua. Jadi itu semua bisa diasah melalui banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di tataran perguruan tinggi. Jadi memang baik tahun-tahun di bidang pengabdian masyarakat, di bidang sosial, ataupun aktif di suatu organisasi internal atau organisasi eksternal, sangat banyak kawan-kawan semua. Jadi nanti tinggal bagaimana kawan-kawan memilih, saya apakah aktif di organisasi apa nih, gitu kan, yang cocok dengan diri saya ataupun dengan potensi yang ada di diri saya. Tentunya kan kawan-kawan sudah tahu nih, saya SMA senang aktif ini, aku pengen mengeksplor deh, kira-kira kalau di sini gimana ya, gitu kan. Saya yakin semua organisasi yang ada di Unisula, semua organisasi yang sudah disediakan oleh pihak kampus ataupun Unisula ini tentunya bertujuan untuk bagaimana mengupgrade mahasiswanya untuk terciptanya sesuai dengan cita-cita Unisula, menciptakan generasi Hoyrul Ummah. Mungkin selanjutnya itu tadi hanya sebagai contoh ya kawan-kawan. Jadi mungkin selanjutnya mungkin ini ada sedikit patah ya dari Founding Father Indonesia. Mungkin presiden pertama, beratus ribu orang tua, ini saya akan tidak bisa dari akarnya, dari aku 10 pemuda, ini saya akan berbincang ke dunia. Jadi bagaimana peran ataupun fungsi dari seorang mahasiswa itu sangat penting. Bagaimana peran ataupun seorang pemuda, Soekarno saja hanya membutuhkan 10 pemuda untuk membentangkan dunia. Jadi bagaimana peran pemuda ataupun kawan-kawan semua sebagai seorang mahasiswa
mampu menciptakan ataupun mampu membuat suatu inovasi-inovasi melalui pemikiran-pemikiran kawan-kawan semua untuk melakukan perubahan yang ada di tataran kampus ataupun yang ada di bangsa Indonesia ini untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan juga mampu menebarkan kebermanfaatan untuk orang banyak. Mungkin yang saya bisa sampaikan seperti itu nggak banyak karena memang saya ingin lebih kita sharing-sharing, mungkin tergantung waktunya nanti berapa lama. Saya ingin lebih berdiskusi kepada kawan-kawan Sultan Agung 2021 karena tentunya saya pun juga apa ya, nostalgia lah ataupun kangen juga berada di seperti kawan-kawan semua, mungkin saya pernah menjadi mahasiswa baru Unisula, menjadi warga, dan juga mungkin aktif di beberapa organisasi di lingkungan kampus. Jadi mungkin kayak ya melihat dengan semangat dari kawan-kawan semua di agenda pekan ini, saya juga berbahagia. Tentunya alumni-alumni yang lain pun juga sangat bangga dan juga bahagia melihat kawan-kawan semua masih aktif sampai detik ini. Jadi mungkin saya lebih pengen berdiskusi sama kawan-kawan semua. Jadi mungkin itu Mbak Konita selaku MC. Ya baik, terima kasih Bang. Jadi untuk teman-teman maba yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau langsung on mic. Kita buka sesi tanya jawab nih. Lumayan nih teman-teman kalau mau bertanya tentang perkuliahan atau tentang organisasi yang seperti itu. Ya, atau kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Apalagi sekarang kan online, misalnya mau tanya kayak kegiatan kampus kalau online kayak gimana? Ya tentunya itu menjadi diskusi yang sangat menarik sih karena mungkin apa ya, tentunya sangat beda lah apa ya kultur ataupun siklus ketika kawan-kawan aktif di kegiatan offline ataupun kegiatan online sekarang, karena mungkin saya juga baru beberapa bulan menjadi lulus dari Unisba, merasakanlah kedua hal tersebut, bagaimana kegiatan itu offline, bagaimana kegiatan itu online, semua memiliki cerita yang sangat menarik. Mungkin dari saya sedikit ya cukup ya, kawan-kawan semua sukses semua buat baik Sultan Agung 2021 ataupun Waljam dan juga seluruh panitia, sukses buat kawan-kawan semua, selamat datang di kehidupan kampus ataupun di kehidupan akademik sebagai seorang mahasiswa untuk Sultan Agung 2021. Mari berkarya, ciptakan kebermanfaatan untuk orang banyak atau masyarakat luas ini, berkembangnya dari kawan-kawan semua dan juga dari kemajuan kampus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mulai taufiq hidayah, maksimalkan karya, yakinkan diri dengan iman, maksimalkan karya dan usaha tentang kita ada cita-cita, yakin bisa sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya juga mohon maaf, saya ulangi. Terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardian karena sudah mau menyempatkan waktunya. Iya betul. Terus juga materi yang luar biasa buat adik-adik maba yang belum tahu bagaimana kehidupan kampus itu seperti apa. Kemudian terima kasih juga untuk Konita telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di sini bersama dengan kita. Oke, acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil dari masing-masing UKM atau UKIM dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selamat datang kepada mahasiswa baru tahun angkatan 2020 di kampus Unisula. Komando.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'iyatul Qura wal Hufadz Unisula atau UKM JKH Unisula adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang Al-Quran dan seni Islami. UKM JKH Unisula mempunyai 6 divisi, 1 lembaga dan 1 bidang di dalamnya, yakni Divisi Tahsin dengan kegiatan diantaranya pelatihan tata cara membaca Al-Quran, pengenalan kaidah makhorijul huruf dan hukum tajwid, serta kegiatan tadarus bersama. Divisi Tahfidz dengan kegiatan antara lain setoran hafalan, murojaah, simaan Al-Quran, dan safari khatmil Quran. Divisi Tafsir dengan kegiatan di dalamnya kajian kitab tafsir, kajian kitab kuning, kajian tematik, dan pelatihan kepenulisan. Kegiatan divisi tilawah antara lain pelita, pelatihan rutin anggota, haftimah, haflah tilawah bersama. Divisi Syarhil dengan kegiatan antara lain pelatihan dai-daiyah, pelatihan pensyarahan Al-Quran dan puitisasi Al-Quran. Kegiatan divisi kaligrafi antara lain pelatihan penulisan kaligrafi, pendampingan karya kaligrafi, sarasehan dan pameran kaligrafi. LKPPM, Lembaga Kajian, Pengkaderan dan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan di dalamnya antara lain pelantikan pengurus, musyawarah anggota, kemampuan divisi, pembuatan KTA dan JASKET, serta pendidikan dan pengabdian masyarakat. Bidang multimedia dengan kegiatan antara lain media planner, penyusunan konten, pengelolaan media sosial, dan workshop multimedia. Ayo bergabung di UKM JKH Unisula, membumikan Al-Quran di bumi Unisula, menguatkan langkah membangun generasi khairul ummah. Bangga ber-JKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sultan Agung Muda, perkenalkan saya Elsa Miftah Fariha. Saya Ketua UKIM Garuda Unisula periode 2020-2021. UKIM Garuda Unisula adalah salah satu organisasi tingkat universitas di bawah naungan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Unisula. Organisasi kami diciptakan dengan tujuan dapat mengajak dan dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa yang tertarik dalam bidang kewirausahaan sehingga dapat menjadi jembatan baru bagi para mahasiswa untuk lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sultan Agung Muda, perkenalkan saya Muhammad Ranti Lamzah. Saya Wakil Ketua UKIM Garuda periode 2020-2021. UKIM Garuda memiliki berbagai macam jenis kegiatan kewirausahaan. Contohnya skama, kelas wirausaha, seminar, maupun webinar yang disampaikan oleh ahlinya. Nah, untuk melihat bagaimana gambaran kegiatan kami, kalian bisa saksikan dalam video berikut ini ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi dalam Instagram kami, yaitu di @garuda_unisula.
Di antara beberapa UKM di Unisula, UKM LDKUP SA adalah salah satu UKM tertua yang didirikan pada tanggal 22 Rabiul Akhir 1413 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Oktober 1992. UKM ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan penalaran, penghayatan, dan nilai-nilai keislaman bagi segenap anggotanya dan juga bagi masyarakat luas. Dari awal berdirinya UKM ini, metode dakwah yang dilakukan adalah penyampaian secara langsung, yaitu melalui kajian-kajian Islami. Namun seiring perkembangan zaman, UKM UPSA selalu berinovasi bagaimana menyampaikan dakwah dengan lebih efektif dan dapat diterima oleh khalayak umum, di mana melalui media-media online seperti Instagram, media YouTube, dan juga media-media kesenian Islami seperti rebana, kaligrafi, qiraah, dan lain sebagainya. Kegiatan UKM LDKUP SA secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kajian Islami, dan yang kedua, pelatihan seni Islami. Dalam kajian Islami, kami UKM UPSA masih mempertahankan kajian-kajian salaf ala-ala pesantren. Untuk yang pelatihan seni Islami, kami ada beberapa pelatihan. Yang pertama, pelatihan rebana. Yang kedua, pelatihan nasyid. Yang ketiga, pelatihan tilawah. Dan yang terakhir, pelatihan tari sufi. Bagi teman-teman maba yang berminat dan ingin tahu apa sih itu UPI, kegiatan apa aja sih, silakan kepoin aja di IG kita @UPI Unisula.